Presiden Prabowo hadiri sidang Majelis Umum PBB. Wapres Gibran hadiri HUT ke-50 Papua Nugini. ...142 negara dukung solusi dua negara Israel-Palestina. Erupsi Gunung Leutobe berpotensi mengancam pemukiman. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya, Dewi Manik, inilah Kilas Pekan selengkapnya. Kita awali informasi dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tampil untuk pertama kalinya di atas panggung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan pertama, Presiden Prabowo memberikan pidatonya mengenai solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Dalam kesempatan di atas mimbar kehormatan konferensi tingkat tinggi PBB pada Selasa dini hari, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel di hadapan delegasi seluruh negara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Mengenakan setelan jas dan peci hitam, Presiden Prabowo memberikan pidatonya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pemimpin sidang KTT PBB pada kali ini, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta didampingi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mengenai solusi dua negara terhadap Israel dan Palestina, Presiden Prabowo memberikan rasa simpatinya atas tragedi berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Melalui momentum ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menanggapi langkah mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang setuju masuk dalam tim reformasi Polri. Menurutnya, siapapun yang terlibat dalam reformasi Polri harus bertujuan melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditemui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan ditawari untuk membantu Presiden Prabowo Subianto masuk dalam tim reformasi Polri. Mahfud mengatakan tawaran itu pun ia setujui untuk membantu Presiden Prabowo. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan siapapun boleh saja ikut terlibat dalam reformasi Polri jika mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengimbau agar petani dan pihak terkait dapat memperhatikan 3 prioritas utama dalam dunia pertanian. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin Iskandar saat menghadiri acara Pasar Murah dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Rasunawa, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam acara Pasar Murah memperingati Hari Tani Nasional 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan ada 3 prioritas yang akan menjadi agenda pokok gerakan kebangkitan petani
dan nelayan Indonesia atau Gerbang Tani bersama pemerintah. 3 prioritas tersebut diantaranya yakni pembagian tanah untuk petani, memastikan ketersediaan infrastruktur, pupuk, bibit, dan irigasi, serta membuka akses luas bagi hasil pertanian. Menurut Muhaimin, rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia masih sangat kecil, sehingga ditargetkan petani akan menguasai lahan minimal 2 hektar untuk memenuhi skala produksi yang layak. Begini, Gerbang Tani ini gerakan kebangkitan tani yang akan terus bekerja. 3 prioritas. Prioritas yang pertama, mendorong distribusi kepemilikan tanah untuk para petani. Tentu ini akan terus memohon kepada Presiden, memohon kepada semua pihak agar modal tanah untuk petani ini diperhatikan sungguh-sungguh, karena di situ menjadi fondasi petani berproduksi. Ibaratnya kailnya itu ya tanah itu. Karena itu tanah bagi Gerbang Tani, bagi saya, bagi seluruh bangsa ini adalah kebutuhan pokok dari para petani untuk mulai berproduksi. Yang kedua, tentu infrastruktur, bahan baku, bahan produksi, mulai pupuk, bibit, dan irigasi. Yang ketiga, tentu pemasaran, kemudian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah merencanakan kenaikan gaji bagi ASN yang akan terrealisasikan pada tahun 2025. Rencana itu tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Rencana tersebut ditanggapi langsung Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat memberikan pernyataan pers pada Senin siang. Qodari menegaskan, kenaikan gaji ASN masih belum final dan belum bisa dipastikan terjadi pada tahun ini. Selain itu, Qodari mengatakan gaji ASN baru mengalami kenaikan pada tahun 2024. Qodari mengasumsikan perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut belum termasuk tunjangan untuk para ASN, termasuk tunjangan hari raya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji. Kemudian teman-teman, untuk gambaran ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak usah sebut moderat, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi ya, gitu ya. Pokoknya seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP ya. Nah, ini dia. Jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan kebutuhan lah untuk kenaikan gaji, teman-teman. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran atau PTIQ di kawasan Rorotan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pramono mengatakan pihaknya siap mengawal agar proses administrasi dan legalitas Universitas PTIQ berjalan lancar, lantaran kehadiran kampus tersebut dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh pembangunan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran agar pembangunan kampus berjalan lancar. Pramono mengatakan pihaknya siap mengawal proses administrasi dan legalitas Universitas PTIQ tidak terhambat dan kehadiran kampus ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia berharap Universitas PTIQ dapat berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi kampus-kampus lain, sekaligus menjadi sumber tempat intelektual masa depan bangsa. Maka dengan demikian sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada peluncuran kampus peradaban Quraidi Internasional ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersama-sama dengan swasta, tentunya dalam hal ini adalah
keluarga Ibnu Sutowo. Mudah-mudahan ini akan menjadi legacy yang bermanfaat bagi masyarakat banyak yang ada di Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Universitas PTIG Jakarta sebagai kampus peradaban Qurani internasional. Semoga kampus ini terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi kampus-kampus yang lain dan sekaligus menjadi sumber tempat intelektual masa depan Republik ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kunjungan resmi ke Papua Nugini pada Senin 15 September 2025. Wapres mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut. Mengemban tugas kenegaraan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan resmi ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin pagi 15 September 2025. Wapres Gibran hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini. Dalam kunjungan ini, Wapres juga membawa pesan khusus dari Presiden untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi Papua Nugini dan negara-negara Pasifik. Keberangkatan Wapres dan rombongan dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Bandara Internasional Jackson Port Moresby, Wapres disambut secara resmi oleh sejumlah pejabat tinggi Papua Nugini, termasuk Wakil Perdana Menteri Y.M. John Rosso, Menteri Luar Negeri Y.M. Justin Kachenko, serta jajaran diplomatik dari kedua negara. Selanjutnya, Wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini Y.M. James Marape. Pertemuan akan berlangsung di Melanesian House, kantor Perdana Menteri, sebagai bagian dari upaya mempererat kerjasama bilateral dan memperkuat peran diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menagih para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun. Purbaya memastikan hidup para pengemplang pajak akan mengalami kesulitan jika tunggakan pajak yang berstatus inkar tidak segera dibayarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengemplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini kan? Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau nggak dia susah tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait usulan perubahan skema pemberian program makan bergizi gratis atau MBG dari pendistribusian makanan siap santap dalam oprengan menjadi uang tunai. Dirinya memastikan berbagai upaya perbaikan terus dilakukan dalam implementasi program. Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara terkait usulan perubahan skema pemberian program makan bergizi gratis atau MBG dari pendistribusian makanan siap santap dalam omprengan menjadi uang tunai. Ia menyebut ide soal implementasi program MBG sudah banyak bermunculan. Namun Prasetyo tidak menyebut berbagai usulan tersebut merupakan hal yang buruk. Akan tetapi Prasetyo menegaskan implementasi MBG saat ini merupakan konsep yang terbaik. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak, tapi kemudian konsep yang
sekarang dijalankan BKN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BKN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita asli. Karena kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Meskipun saat ini masih banyak catatan mengenai pelaksanaan MBG, Prasetyo menyebut pemerintah masih akan terus melakukan perbaikan. Bahkan ia memastikan pemerintah pun akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar program MBG berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memberikan penjelasan soal IKN yang disebut sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Qodari menegaskan IKN tidak akan terpisah menjadi ibu kota politik maupun ibu kota ekonomi. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan tujuan utama pembangunan IKN untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lengkap dengan fasilitas untuk 3 pilar kenegaraan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Qodari mencontohkan, jika hanya ada eksekutif seperti Istana Negara, sementara legislatif dan yudikatif belum tersedia, maka akan terjadi kekosongan fungsional. KSP juga mengungkap, Presiden Prabowo telah menetapkan target fasilitas untuk ketiga lembaga kenegaraan tersebut harus tersedia di IKN pada 2028. Hal ini akan memastikan IKN dapat berfungsi secara efektif sebagai ibu kota negara. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa itu? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif harus DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ramainya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk investigasi dugaan keracunan tersebut. Tim investigasi ini juga akan menyasar menu makanan atau dapur karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus dugaan keracunan yang belakangan ini ramai dibicarakan. Keberadaan tim khusus investigasi ini diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi ini juga akan menyasar menu makanan atau dapur, karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Nah, yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi
untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, makanannya kok seperti ini. Padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Jadi keberadaan saya tentu semoga saja memudahkan komunikasi atau hubungan yang lebih mesra lagi dengan teman-teman media, dan juga untuk melakukan investigasi bila terjadi masalah ataupun untuk menghindari masalah sebelum terjadi, kami juga akan melakukan investigasi. BGN sendiri menegaskan jika investigasi ini bukan hanya berdasarkan dari laporan pihak luar, melainkan temuan langsung di lapangan. Dari Jakarta, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas soal ketersediaan air bersih yang terus menjadi persoalan mendasar bagi warga Jakarta. Pram menegaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta hingga kini masih menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sumber ketersediaan air bersih di Jakarta masih menjadi persoalan mendasar di beberapa wilayah Jakarta, terutama di Cilincing, Tanjung Priok, dan Rorotan. Pramono menuturkan selama 7 bulan dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, penyelesaian kebutuhan air bersih sudah mengalami peningkatan hingga 5% dan menargetkan pemenuhan air bersih hingga 80% pada tahun ini. Tak hanya itu, Pramono juga menegaskan pihaknya akan bekerja keras menyelesaikan persoalan ketersediaan air bersih hingga 100% yang ditargetkan akan selesai pada 2029 mendatang. Saya udah keliling seluruh wilayah di DKI. Salah satu problem yang cukup harus mendapatkan perhatian adalah di Tanjung Priok ini, di Cilincing ini, di Rorotan ini. Salah satu problem utamanya adalah air bersih. Tetapi saya akan bekerja keras, Mas Ponco, mudah-mudahan tahun 2029 seluruh warga Jakarta 100% sudah menerima air bersih. Tahun ini, sekarang ini sudah sejak 7 bulan saya menjabat sudah ada peningkatan 5%. Dan saya berharap tahun ini sampai dengan akhir tahun 2025 ini bisa sekitar 80%. Kalau tahun 2027 bisa 100% air bersih terpenuhi, menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa dan jangka panjang menyelesaikan persoalan yang prinsip untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bertemu Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol pada Senin 22 September 2025. Pertemuan tersebut membahas penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo serta distribusi bantuan bagi warga terdampak. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menemui Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol pada Senin 22 September 2025. Pertemuan tersebut membahas penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Yalimo serta distribusi bantuan bagi warga terdampak. Kemensos beserta Pemprov Papua Pegunungan bergerak cepat dengan berdialog dengan masyarakat, menyiapkan bantuan logistik hingga memastikan santunan bagi korban. Dalam pertemuan tersebut, Wamensos mengapresiasi Wagub yang turun langsung ke lapangan serta berdialog dengan masyarakat dan tokoh adat untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi. Kemensos juga telah menyiapkan bantuan logistik bagi para korban yang saat ini sudah berada di Wamena, Papua Pegunungan. Kemensos juga memberikan santunan bagi korban yang meninggal maupun luka-luka. Dalam 1-2 hari ini kita mohon bantuan untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Kami ada tim yang terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan TNI dan Polri. Juga dengan Pemkab Yalimo dan pihak-pihak keamanan terkait. Dan mudah-mudahan ke depan nanti semuanya bisa mengambil pelajaran dan tidak terjadi lagi. Konflik bermula pada 16 September 2025 akibat insiden bernada rasis di salah satu sekolah. Meski pihak guru telah berupaya melakukan mediasi, penyelesaian tidak berjalan mulus dan berujung pada kericuhan di distrik Elelim.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan kembali, pemirsa. Sebanyak 142 negara anggota bagian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, ada puluhan negara yang menolak hingga tidak memberi tanggapan terkait isi dari deklarasi New York tersebut. Pemungutan suara mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang berlangsung pada hari Minggu lalu mencatatkan sekitar 142 negara dari anggota organisasi PBB menyatakan dukungannya untuk setuju atas penyelesaian konflik tersebut, di mana 12 negara memilih absen atau netral dan 10 negara lainnya menentang rencana tersebut. Pemungutan suara ini memang sejalan dengan sistem adopsi resolusi mengenai deklarasi New York yang mengandung penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara berkonflik tersebut. Langkah resolusi ini juga menjadi respon PBB untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah atas solusi dua negara yang dilakukan. Sejumlah negara yang menentang rencana ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Adapun negara yang memilih abstain memberikan sikap ketidakberpihakan kepada negara dengan berbagai alasan isu yang dimiliki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Istana akan membentuk tim reformasi Polri setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Dirinya menyebut tim ini nantinya akan berisikan 9 anggota dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga mantan Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan tim reformasi Polri di bawah naungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prasetyo mengatakan pembentukan tim ini akan dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Dirinya menyebut nantinya tim reformasi Polri besutan Istana akan berjumlah 9 orang yang diisi dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga ex-Kapolri. Kendati demikian, pihak Istana enggan untuk mengungkapkan sosok mantan ex-Kapolri yang akan bergabung ke dalam tim reformasi Polri. Kalau dari Istana tunggu mungkin sekembalinya Bapak Presiden berkenaan dengan masalah Komisi Reformasi Kepolisian akan dibentukkan. Berarti berbeda ya Pak, tim di internal dengan yang dibentuk oleh pemerintah nanti? Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi, kita membentuk tim reformasi. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaannya untuk ikut bergabung. Tokoh-tokohnya siapa sih Mas selain Pak Mahfud? Yang udah tunggulah minggu depan diumumkan. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Siapa aja Mas? Beberapa nama. Tapi isinya berapa orang sih Mas? Mungkin kurang lebih ya sekitar 9. Dan lainnya untuk bekerja berapa lama Mas? Tidak ada. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Kerjasama erat antar Kemhan dan Kemenkyu menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pertahanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, sinergi Kemhan dan Kemenkyu diharapkan semakin kokoh sehingga pembangunan pertahanan Indonesia dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dalam kunjungan tersebut, Menhan turut didampingi Kepala Badan Logistik Pertahanan, Kemhan serta Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI menggelar apel gelar personil pengawalan lalu lintas dan parkir di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Apel yang dipimpin dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto dalam rangka mendukung persiapan HUT ke-80 TNI yang akan digelar pada 5 Oktober 2025. Sebanyak 788 personel dari TNI, Polri hingga pemerintah daerah dilibatkan dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas menjelang puncak HUT TNI yang akan digelar 5 Oktober mendatang. Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, apel gelar personel Walakir digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan serta mengatasi potensi kemacetan di sekitar Monas jelang HUT ke-80 TNI. Yusri menyampaikan permohonan maaf dari Panglima TNI kepada masyarakat apabila persiapan dan pelaksanaan acara menimbulkan ketidaknyamanan terutama terkait arus lalu lintas. Menurutnya, meskipun puncak perayaan bertepatan dengan Car Free Day, kegiatan tersebut tidak akan mengganggu ruas jalan utama Tamrin Sudirman karena hanya terkonsentrasi di kawasan Monas. Personil yang melaksanakan gelar hari ini ada sekitar kurang lebih 800, kemudian ada 20 unit kendaraan kawal, ya, baik roda 4 maupun roda 2 yang nantinya akan mendukung kegiatan HUT TNI. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa kegiatan ini untuk mengecek kesiapan, jadi bagaimana kesiapan personil, kemudian bagaimana kesiapan materialnya, supaya nanti kegiatan ulang tahun TNI yang 80 ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, ya. Terutama masalah kemacetan jalan-jalan yang ada di sekitar Monas. Rekan-rekan media, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf, ya, apabila nanti dalam proses rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari kemarin ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama yang berada di jalan-jalan yang berada di sekitar Monas. Adapun usai apel dan Puspom TNI turut memimpin penyerahan sembako kepada masyarakat sekitar Monas sebagai wujud kedaulatan dan kepedulian TNI terhadap rakyat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kilas Pekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan bersama saya Deo Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 pemuda tenggelam di perairan Danau Toba dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban ditemukan pada Senin 22 September 2025 setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. 2 orang pemuda yang dilaporkan tenggelam di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Pada Senin 22 September 2025 pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, korban pertama berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal kejadian. Tak berselang lama, korban kedua kembali ditemukan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan. 2 orang pemuda tersebut yaitu Jendri Pardede 25 tahun dan Owen Siregar 24 tahun.
Peristiwa berawal pada Sabtu 20 September 2025 sore, ketika kedua korban dilaporkan tenggelam saat sedang mandi dan berenang di sekitar perairan desa Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkan ke pihak berwenang, hingga kemudian kantor SAR Medan mengerahkan personel Posar Danau Toba untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan membagi area menggunakan perahu karet, penyelaman, serta penyisiran di sepanjang tepian Danau Toba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung Leotobi laki-laki di NTT berstatus awas dengan potensi erupsi yang mengancam pemukiman sekitar. Badan Geologi mengimbau warga waspada banjir lahar dan hujan abu vulkanik. Gunung Leotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur saat ini berstatus awas level 4, menandakan potensi erupsi yang membahayakan sekitar pemukiman. Kepala Badan Geologi M. Wafid menyebutkan aktivitas vulkanik meningkat signifikan berdasarkan hasil pengamatan dan alat monitoring. Erupsi yang mungkin terjadi bisa berupa lontaran material pijar, abu vulkanik, serta aliran lava dan awan panas. Aktivitas gunung sudah berlangsung sejak Desember 2023 dengan pengamatan asap kawah yang bervariasi dan gempa vulkanik yang terus terdeteksi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan mengancam pemukiman penduduk. Indeks kekuatan letusan atau Volcano Explosive Index VEI adalah antara 1 sampai 3. Aktivitas erupsi Gunung Leotobi laki-laki dimulai sejak bulan Desember 2023 dan hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan tingkat aktivitas baik kenaikan maupun penurunan. Tingkat aktivitas Gunung Leotobi laki-laki ditetapkan kembali pada tingkat awas pada tanggal 19 September 2025 hingga saat ini. Hasil pengamatan visual Gunung Leotobi laki-laki pada periode 1 sampai 21 September 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal dengan tinggi hingga mencapai 3.000 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga kencang ke arah utara, ke arah timur laut, barat daya, barat dan barat laut dengan suhu udara sekitar 17 hingga 40 derajat Celcius. Terjadi letusan dengan tinggi 800 sampai 6.000 meter dari puncak. Kolom abu letusan berwarna kelabu dan juga terjadi guguran. Namun secara visual jarak dan arah luncuran tidak teramati. Jelaskan bahwa suplai magma masih terus berlangsung. Meskipun intensitas letusan tampak lebih variatif. Pola energi kumulatif kegempaan juga memperlihatkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya akumulasi tekanan di dalam sistem magmatik. Real-time seismic amplitude measurement atau RSAM yang sebanding dengan nilai energi seismik dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan fluktuatif dengan kecenderungan tetap tinggi. Energi kumulatif gempa vulkanik dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan perlahan tetapi cenderung masih tinggi. Pola peningkatan energi ini menunjukkan bahwa aktivitas dapat berlanjut menjadi erupsi namun dengan skala kecil hingga menengah. Masyarakat di daerah rawan terutama di sepanjang aliran sungai seperti Newakote dan Dolipali diimbau waspada banjir lahar dan disarankan memakai masker saat hujan abu. Langkah ini penting untuk mengurangi resiko dampak erupsi yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelayanan terpadu atau posyandu kini memasuki era baru dengan peran yang semakin luas. Jika sebelumnya posyandu identik dengan pelayanan kesehatan, saat ini posyandu tengah bertransformasi untuk mendukung 6 standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Posyandu kini memasuki era baru dengan peran semakin luas. Jika sebelumnya posyandu identik dengan pelayanan kesehatan, saat ini posyandu tengah bertransformasi untuk mendukung 6 standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transformasi ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah kebijakan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menegaskan pentingnya peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Pembina Posyandu, dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Posyandu tahun 2025. Menurutnya salah satu langkah penting dalam mendukung transformasi ini adalah melakukan registrasi posyandu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dengan registrasi tersebut, posyandu dapat memperoleh pengakuan resmi sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Kita itu baru menetapkan dasar transformasi dari satu pelayanan yang tadinya kesehatan yang sudah berlangsung pertama menjadi menambah dalam pelayanan lainnya, ya, pelayanan bidang sosial, pendidikan, PU, pemukiman dan transit tadi. Nah, ini yang kita bahas. Sedangkan pemrograman khusus, keterlibatan dalam suatu program, ini belum membuat perencanaan program karena untuk bekerja itu kan harus starting point-nya dulu, yaitu regulasi, agar posyandu yang bisa menjadi melayani 6 SPM ini mempunyai dasar hukum, yaitu dengan dengan diregistrasi didaftarkan kepada Kemendagri Seku Ditjen Pendes untuk mendapatkan manfaat dari anggaran program pemerintah setempat. Rakornas yang dihadiri berbagai pihak terkait ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga pengampu 6 SPM hadir untuk memastikan sinkronisasi program dapat berjalan. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini memicu reaksi marah dari Israel yang menolak kemungkinan terbentuknya negara Palestina. Inisiatif terkoordinasi 3 negara persemakmuran ini mencerminkan kemarahan atas perang Israel di Gaza dan perluasan permukiman di tepi barat yang dianggap menghambat solusi 2 negara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pengakuan ini bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian dan bukan sebagai hadiah bagi Hamas. Starmer menyebut Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras langkah tersebut dan menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terwujud. Sementara itu, Hamas mendorong komunitas internasional untuk mengisolasi Israel. Di hari yang sama, Portugal juga mengumumkan pengakuan terhadap Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam suasana berduka, istri dari aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk, Erika, menyampaikan pesan mengharukan. Meski suaminya ditembak mati, ia mengaku memilih untuk mengampuni pelaku. Sambil menegaskan itulah sikap yang akan diambil oleh Kirk sendiri. Dengan penuh emosi, Erika Kirk berbicara di depan hadirin.
Ia mengatakan suaminya meninggal tanpa penyesalan dan imannya membuat ia mampu memaafkan pelaku. Kematian Charlie Kirk mengguncang komunitas konservatif di Amerika. Ia dikenal sebagai pendiri Turning Point USA, organisasi yang menggerakkan generasi muda konservatif. Dukungan dan ucapan bela sungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk politisi ternama. Forgive him. I forgive him because it was what Christ did. It is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Sementara itu pelaku penembakan Tyler Robinson sudah ditangkap dan dijerat dakwaan pembunuhan. Saat ini proses hukum masih berjalan, namun pesan pengampunan Erika dianggap jadi suara penenang di tengah emosi dan polarisasi politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan bahwa penggunaan sirine dan strobo untuk pengawalan untuk sementara waktu dibekukan. Kebijakan ini dilakukan setelah Polantas mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Korlantas Polri menegaskan bahwa penggunaan sirine dan strobo sudah diatur jelas, termasuk kapan digunakan dan tidak digunakan. Untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan publik, penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan untuk sementara dibekukan sampai selesai dilakukan evaluasi. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan, evaluasi akan melibatkan masyarakat dan para pakar untuk merumuskan langkah terbaik dalam penggunaan sirine dan strobo ke depan. Agus menegaskan Polantas berkomitmen mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui patroli serta tugas kepolisian yang lebih humanis dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Korlantas akan melakukan evaluasi. Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih. Kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo, semuanya sudah diatur. Ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Tetapi manakala ini aspirasi dari masyarakat, untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari karyawan artis Zaskia Adia Meka dianiaya seseorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Ini adalah video CCTV yang memperlihatkan karyawan artis Zaskia Adia Meka dianiaya seorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Video ini viral di media sosial setelah diunggah Zaskia melalui akun Instagramnya di story-nya. Dalam video yang diunggah itu terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor metik dan helm berwarna pink memukuli korban di depan anak artis Zaskia Adia Meka yang hendak diantarkan korban ke sekolah. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu memukuli korban berkali-kali. Akibatnya korban langsung jatuh dari motor dan tersungkur ke aspal. Sementara itu anak Zaskia terlihat turun dari motor dan mencoba menjauh. Seorang warga membenarkan ada peristiwa penganiayaan tersebut. Bawa anak-anak sekolah itu. Udah sekolah MTS lah, MTS-an. Itu yang bawa anak itu arahnya dari mana, Bang? Bang tahu jelas ya. Arahnya dari sana. Dari salah ya. Panggilan ke sana. Mau kan sekolah di sini nih. Kenanga kayaknya. Katanya ada yang lawan arah juga, Bang. Penyebabnya gara-gara Sementara Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela membenarkan kejadian tersebut dan korban pun sudah membuat laporan polisi. Dan polisi telah mengecek ke tempat kejadian perkara. Cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya. Siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu, kira-kira itu.
Kita berangkat nanti dari CCTV, bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya. Iya, baru berlaporan. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan lengan dan juga kaki. Sementara anak Zaskia mengalami trauma dikarenakan penganiayaan di depan mata sang anak. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah merencanakan kenaikan gaji bagi ASN yang akan terrealisasikan pada tahun 2025. Rencana itu tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Rencana tersebut ditanggapi langsung Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat memberikan pernyataan pers pada Senin siang. Qodari menegaskan, kenaikan gaji ASN masih belum final dan belum bisa dipastikan terjadi pada tahun ini. Selain itu, Qodari mengatakan gaji ASN baru mengalami kenaikan pada tahun 2024. Qodari mengasumsikan perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut belum termasuk tunjangan untuk para ASN, termasuk tunjangan hari raya. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji. Kemudian teman-teman untuk gambaran ya, exercise dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya nggak usah sebut moderat, angka 8% aja lah, nanti orang bilang moderat itu 8 itu rendah lagi ya, gitu ya. Pokoknya seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP ya. Nah ini dia, jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan kebutuhan lah untuk kenaikan gaji teman-teman. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kilas Pekan. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.